Shalom, selamat berjumpa kembali di edisi Rehat Selasa 29 April 2025. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan kita baca dari Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, karena kami mengaku bahwa kami lemah. Jika tanpa pertolongan dari Tuhan, sungguh kami tidak akan mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi yang indah ini. Oleh sebab itu Tuhan, bersabdalah, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ester pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17, firman Tuhan, perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ratu Ester. Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa kaitan Mordekai dengan dia. Raja mencabut cincin materainya yang telah diambil dari Haman, lalu menyerahkannya kepada Mordekai. Ester mengangkat Mordekai sebagai pemegang kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis. Ia memohon belas kasihan raja untuk membatalkan maksud jahat Haman, orang Agag itu, serta rancangannya yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta berkata, "Jika baik dalam pandangan raja, dan jika hamba mendapat kemurahan hati raja, dan hal ini pandang benar oleh raja, serta raja berkenan kepada hamba, hendaklah dikeluarkan surat perintah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di seluruh daerah kerajaan. Sebab bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba?" Jawab Raja Ahasweros kepada Ratu Ester dan Mordekai orang Yahudi itu, "Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah digantung pada tiang karena ia telah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tulisan atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan materaikanlah surat itu dengan cincin materai raja. Karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali. Pada waktu itu juga para juru tulis raja dipanggil pada bulan ketiga, bulan Siwan, tanggal 23. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai, ditulislah surat kepada orang Yahudi dan para wakil pemerintah, para bupati, dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada setiap daerah menurut tulisannya dan setiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Lalu surat atas Raja Ahasweros
ditulis dan dimaterai dengan cincin materai raja. Kemudian surat-surat itu dikirim dengan perantaraan para kurir berkuda yang menunggang kuda tangkas yang diternakkan untuk raja. Isi surat itu, raja mengizinkan orang Yahudi di setiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta memunahkan, membunuh atau membinasakan semua tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka dan untuk merampas harta miliknya. Pada hari yang sama di seluruh daerah Raja Ahasweros pada tanggal 13 bulan ke-12 bulan Adar, salinan surat itu harus dikeluarkan sebagai undang-undang di setiap daerah, lalu diumumkan kepada semua bangsa. Orang Yahudi harus bersiap-siap pada hari itu untuk melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Para kurir yang menunggang kuda kerajaan yang tangkas segera berangkat dengan tergesa-gesa atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di Puri Susan. Mordekai keluar dari hadapan raja dengan pakaian kerajaan dari kain ungu tua dan kain putih, dengan mahkota emas yang mengagumkan, serta jubah dari kain linen halus dan kain ungu muda. Kota Susan pun bersorak-sorai dan bersukaria. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Demikian juga di setiap daerah dan di setiap kota dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Ada sukacita dan kegembiraan di antara orang Yahudi. Ada perjamuan dan hari gembira. Banyak dari antara rakyat negeri itu menjadi orang Yahudi karena mereka ditimpa rasa takut kepada orang Yahudi. Amin. Pokok perenungan kita pada hari ini adalah kendati ia tak terlihat. Bapak, Ibu, Saudara, 2 hari yang lalu kita telah melihat peran Ester dalam menyelamatkan bangsa Israel dari rencana pemusnahan oleh Haman. Pada pasal ini kita menemukan kelanjutan dari kisah tersebut, yang mana Raja Ahasweros memberikan semua harta Haman kepada Ester dan Mordekai. Cincin materai Haman juga menjadi bagian dari Mordekai. Kita juga membaca Ester memohon kepada raja agar semua hal sekaitan dengan pemusnahan bangsa Israel itu dicabut. Tidak hanya itu, raja memberikan kuasa bagi Israel untuk mempertahankan hidup mereka kala mendapat ancaman seperti yang baru saja terjadi. Kita fokus dan perhatikan di ayat 16. Bagi orang Yahudi ada kelegaan dan sukacita, kegembiraan dan kehormatan. Ayat tersebut menggambarkan keadaan Israel kala mereka melewati ancaman. Kala kita membaca secara penuh kitab Ester, kita dapat memahami arti ayat ini. Kendati kita tidak menemukan lagi nama Allah dalam cerita ini, tetapi kita sangat percaya bahwa Ia tak pernah terlihat, namun terus menemani kita melalui besarnya badai hidup. Haruki Murakami, seorang penulis asal Jepang, mengatakan bahwa ketika seseorang telah melewati badai, ia tidak akan sama lagi seperti ketika ia baru berhadapan dengan badai. Baginya, inti dari melewati badai adalah kesadaran bahwa badai akan mendewasakan kita. Lebih dari itu, bagi orang percaya, melewati badai bersama dengan Allah tidak akan pernah sama ketika kita melalui badai tanpa Allah.
Ketiadaan nama Allah tidak berarti Ia tidak hadir. Sebaliknya, Ia justru menemani Israel sampai mereka menemukan kelegaan dan sukacita. Kedewasaan orang percaya justru tergapai ketika ia berjalan bersama Allah, kendati ia tidak melihat. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada saat ini telah kami dengar dan bahkan merenungkannya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami lemah untuk memahami akan firman-Mu, namun kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan menguraikan dalam mata iman percaya kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang boleh menerima berkat Tuhan. Apapun bentuknya itu Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap sukacita mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Berkati anak-anak Tuhan dalam masa pertumbuhan, kiranya terus bertumbuh dalam cinta kasih sayang Tuhan. Dalam masa pendidikan, kiranya semakin giat dalam belajar. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan. Orang tua kami Tuhan dalam menjalani masa tua mereka, bahkan yang dalam menikmati usia indah anugerah Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik. Dan sepanjang hari ini Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami akan mengangkat segala tugas, aktivitas dan tanggung jawab kami. Karuniakan kami kesehatan, kekuatan, juga naungan kasih sayang Tuhan, tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.